Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Saya lanjutkan pertanyaan saya ke Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Bang, artinya kalau menurut pandangan Abang, strategi PKB dan Golkar ini cukup mumpuni, Bang, di Pileg 2024. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, selamat sore Putri Gita, selamat sore para pemirsa. Yang pertama tetap perhatikan C1 ya, jaga C1 terus-menerus, itu akan menguntungkan semua pihak, semua partai, apapun juga peserta pemilu sampai nanti hari real count diumumkan KPU. Yang kedua, saya mau cepat masuk bahwa ini kan menarik sebetulnya ya, dari dua analisis tadi terdapat perbedaan, dan kami para komunikolog sedang menikmati betul karena kami tidak masuk ke survei kuantitatif, tapi lebih pada riset kualitatif ya. Saya bersama Nanang Trenggono di Sumatera, ada Srula di Sulawesi, Sukowidodo di Jawa gitu. Nah, yang kami temukan justru menarik tadi, hal-hal yang belum terungkapkan adalah satu, kalau Anda sedang menjadi PDI Perjuangan, tentu Anda sedang berusaha betul mempertahankan diri sedemikian rupa, khususnya pada level legislatif, setelah ada misalnya target atau tujuan menjatuhkan Anda serendah mungkin. Jadi saya rasa Mas Burhan dan Arya itu angka 1636 itu juga sudah suatu upaya maksimal ya. Paling tidak dari caleg-calegnya berusaha sedemikian rupa dengan aneka strategi di daerah pemilihan masing-masing. Nanti kita bisa bicara soal fans base dan bagaimana cara mempertahankan itu pada level komunitas ya, secara dengan cara-cara komunitas juga. Nah, untuk Golkar kan menjadi menarik. Mereka tidak punya calon presiden, tetapi mereka selalu menyatakan bahwa Pak Prabowo itu lahir dari rahimnya Golkar. Dan bahkan secara kualitatif pada ujungnya Golkar menurut kami juga di samping kerja-kerja partai politik tadi, mesin partai, juga sampai memunculkan narasi bahwa Golkar ini ada hubungannya dengan masa lalu ya. Kita bisa lihat ada Pak Harto yang digandengkan dengan Pak Joko Widodo misalnya dalam iklan-iklan mereka. Ini juga sebuah terobosan yang luar biasa dari partai yang tentu saja kalau dibandingkan dengan Gerindra, ini Mas Burhan dan Bang Arya, ini kelihatan bahwa Gerindra relatif tidak banyak beriklan untuk partainya ya, atau untuk legislatifnya. Karena di beberapa survei, kecuali mungkin surveinya indikator, itu terlihat bahwa Gerindra itu melampaui batas, melampaui harapan selama ini. Bahkan melampaui PDI Perjuangan. Namun pada faktanya, seperti yang saya katakan tadi, PDI Perjuangan memberikan pertahanan terbaik, dan pada sisi lain Golkar ya menuai apa yang dia coba usahakan dengan maksimal. Betul. Oke, Bang Ege, kok tadi kita mendengarkan yang disampaikan oleh Prof. Burhan dan juga Mas Arya akan menyampaikan bahwa ini kan karena mesin partainya dan juga stabilitas politik di dalamnya. Tapi apa yang kemudian membedakan? Kan kita ini kan melihat mengenai kotel efek itu kan fenomena di tahun 2009 ya. Waktu itu Pak SBY bersama dengan Demokratnya Pilpres menang, Pileg juga menang. Kemudian 2014, 2019 juga seperti itu. Pak Jokowi menang, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga menang. Apa yang membedakan situasi di tahun-tahun sebelumnya dan juga di tahun ini, Bang Ege? Ya, tahun-tahun ini kan unik nih ya, ada basisnya fans base yang kami sebut, bagaimana Anda bisa lihat ya, seorang Prabowo Subianto yang adalah Menteri Pertahanan. Di banyak negara Menteri Pertahanan tentu saja tokoh yang tegas, yang menarik, tapi dalam konteks yang dipilih atau sebagai strategi dimunculkan sebagai tokoh yang cabi, muda, dan kemudian disukai oleh anak muda, gemoy, dan lain-lain. Lepas dari itu yang digunakan oleh setiap caleg juga kami lihat di daerah masing-masing, yang mau kita katakan tentu saja pada 03 ketika capresnya itu bersama-sama dengan anggota-anggota legislatifnya, ternyata kita lihat mereka sangat susah mempertahankan diri ya di legislatif. Nanti Prof. Burhan coba bisa memberikan gambaran betapa misalnya yang bisa dipertahankan hanya angka PDI Perjuangan. P3 sendiri belum berhasil ya sampai saat ini, bahkan Hanura juga belum sampai ke sana. Untuk 01 saya merasa lebih ada kesan strike ticket ya. Jadi maksud saya pada umumnya mereka ya boleh juga disebut kotel efek, tapi mereka yang memahami perubahan itu betul-betul mencoba ke sana, dan angkanya kan kurang lebih seperti itu juga dalam konteks jumlah pilpres dengan angka-angka legislatifnya. Yang menarik tadi betul di 02, rasanya yang langsung mendapatkan kotel efek itu baru Golkar ya secara khusus, dan Gerindra masih tetap di posisi yang kurang lebih sama. Partai Demokrat juga saya lihat tidak terlalu banyak mendapatkan, bahkan PBB misalnya atau bahkan Gelora sekalipun tidak langsung mendapatkan kotel efek tersebut.
Oke, baik Bang Ege. Kita masih akan kembali lagi membahas soal bagaimana kalau kita menyoroti soal suara dari Nasdem dan juga PKS pada pemilihan legislatif 2024. Sesaat lagi kami akan kembali di Kabar Petang. Ya, kembali di Kabar Petang saya mau ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi kita sudah membahas soal suara Golkar dan PKB. Kali ini saya mau menanyakan soal, ini kan Nasdem dan PKS dari data Anda juga seperti apa? Apakah ikut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan suara elektoral itu? Begini, Putri, saya pengen kita membahas secara umum dulu ya. Jadi kenaikan Golkar, kemudian juga PKB itu juga sangat ditentukan oleh konstelasi elektoral partai lain. Nah, di sini saya ingin buka-bukaan nih. Nah, kalau kita lihat exit poll yang dilakukan oleh semua lembaga penyelenggara exit poll dengan jumlah sampel puluhan ribu, itu Gerindra masih peringkat pertama itu. Cek aja sama CSIS, termasuk Kompas, termasuk Indikator, LSI, SMRC. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tidak terjadi konsistensi antara temuan exit poll dengan quick count? Dan setahu saya ini baru sejarah pertama kita temukan antara exit poll dengan quick count itu tidak konsisten. Nah, pertanyaannya kenapa Gerindra yang ditemukan di exit poll peringkat pertama alih-alih peringkat kedua bahkan melorot ke peringkat ketiga? Nah, saya punya beberapa teori di situ, tetapi yang pasti kalau dari sudut pandang penyelenggara exit poll adalah mungkin saja terjadi semacam systematic error, yaitu ada bias selection, di mana responden yang diwawancarai dalam exit poll itu mungkin cenderung datang dari basis pemilih Gerindra. Kalau istilah teknisnya mungkin missing not at random. Cuma masalahnya adalah apa mungkin terjadi ini? Semua lembaga salah memprediksi elektabilitas di tingkat pileg, terutama Gerindra. Salah semua. Dengan jumlah sampel puluhan ribu. Nah, ini menarik nih. Saya tidak tahu sebabnya sampai sekarang. Ya, kenapa sampai terjadi kesalahan berjamaah untuk prediksi dukungan terhadap Gerindra. Karena yang lain kurang lebih sama. Masih ada 7% yang belum menentukan jawaban, bukan belum menentukan jawaban, mengatakan rahasia. Termasuk pertanyaan Putri tadi soal Nasdem dan PKS. Temuan saya juga nggak beda antara exit poll dengan quick count, dan dugaan saya quick count yang dilakukan oleh lembaga lain juga sama, ya, kisaran Nasdem 9%, kemudian PKS sekitar 8%, yang kalau kita simpulkan tidak terlalu berbeda dibanding dengan hasil perolehan suara mereka di 2019. Jadi tidak ada perubahan berarti kecuali soal Gerindra saja nih. Nah, pertanyaannya kenapa saya tidak tahu sampai sekarang. Misteri apa yang terjadi antara ya Gerindra dengan partai lain. Jangan lupa kalau exit poll itu semua kegiatan kampanye sudah selesai. Karena kita mewawancarai responden yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS yang terpilih sebagai sampel. Kan ada yang mengatakan mungkin karena caleg Gerindra kurang begitu all out, mesin Gerindra kurang begitu jalan. Nah, itu mungkin bisa tertangkap di survei sebelum pemilu. Tapi kalau exit poll, itu semua pemilih sudah menggunakan hak pilihnya. Dan seharusnya tidak ada perbedaan antara hasil quick count dengan exit poll. Dan itulah yang terjadi sebelum ini. Tapi kali ini sepertinya ada hal yang meleset oleh penyelenggara exit poll sehingga perolehan Gerindra alih-alih peringkat pertama melorot ke peringkat ketiga. Oke, saya mau ke Mas Arya. Mas Arya melihatnya kenapa ini exit poll sama quick count ini bisa beda, termasuk juga tadi ya soal kotel efek di pemilu 2009, 2014, 2019, kenapa tidak terjadi di pemilu kali ini? Apa yang membedakan? Ya, saya kira begini, kalau kita lihat di dua pemilu sebelumnya ya, 2014 dan 2019. Itu ada satu kondisi di mana sebenarnya basis suara partai itu sudah mulai stabil. Basis suara partai sudah stabil, suara partai itu juga sendiri stabil. Dan kalau kita bandingkan juga dari periode ke periode, itu ada kecenderungan di mana keterpilihan incumbent itu meningkat. Nah,
Saya ingin tunjukkan beberapa data juga kenapa basis suara partai itu sebenarnya sudah mulai stabil gitu ya. PKB misalnya, PKB 2014 dapat 9%-an, 2019 dapat 9% juga, 9,6, quick count-nya dapat 10%-an. Kemudian PKS yang agak cukup naik ya, 6% di 2014, kemudian 8% 2019, dan 8% lagi dihitung cepat. Yang lain relatif stabil. Demokrat kalau kita bandingkan di 2019 dan 2014 stabil di angka 7%, ya. PAN juga begitu, stabil di angka 6%. Jadi basis dukungan publik pada partai itu sebenarnya tidak bergerak banyak. Ya, jadi bila ada perubahan-perubahan itu tidak begitu menggerus. Misalnya Golkar naik 2%-an, 2,8%, dan PDIP drop, ya. Tidak ada partai yang kehilangan atau terjadi kenaikan suara itu di atas 3%-an atau di atas 3,5. Artinya kalau kita prediksi apa yang akan terjadi di 5 tahun berikutnya, saya duga komposisinya tidak akan berubah banyak. Partai baru masih kesulitan untuk tembus 4%. Partai lama suaranya akan bergerak di situ-situ aja. Artinya apa yang menunjukkan ketika ada perubahan strategi kampanye, misalnya apa yang dilakukan oleh Partai Golkar, itu kontribusinya itu paling besar hanya 3%. Nah, jadi kita memperkirakan dalam situasi ke depan, situasi perolehan suara partai itu masih akan berkisar plus minus 1-2%. Karena basis pemilihnya tadi itu Karena ya? basis pemilih itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Oke, Bang Ege, kalau tadi disampaikan Prof. Burhan sama Mas Arya, ini kalau PKB diuntungkan Caimin, kemudian Gerindra, tapi tidak berpengaruh atau tidak berefek kepada partai, maksudnya Prabowo tidak berpengaruh atau tidak berefek kepada Gerindra yang kemudian tidak menjadi partai suara teratas begitu ya di pemilihan legislatif. Kemudian juga beberapa partai koalisi Indonesia Maju juga ternyata berada di urutan terbawah begitu ya. Padahal calon presidennya ini unggul dan berdasarkan hasil quick count ini menjadi posisi teratas begitu. Kalau dari Bang Ege sendiri, apakah melihat fenomena ini, apakah suara partai politik ini sepertinya tidak berjalan linear dengan suara Pilpres, dan apa kira-kira yang menyebabkan hal itu terjadi? Melengkapi Arya dan Prof. Burhan tadi, saya rasa tujuan dari pemilu serentak memang seperti itu ya. Sekarang ada rasa bahwa ada yang menggunakan straight ticket, langsung presiden dan kemudian DPR, serta split ticket. Jadi misalnya kalau orang melihat, wah ini calon presiden kita betul ini, tapi kita juga membutuhkan check and balances yang kuat di DPR, bisa saja kemudian mereka memberikan dukungan kepada partai lain dalam konteks saling mengimbangi itu. Itu sebetulnya tujuan dari pemilu serentak. Tapi balik lagi, seperti tadi dalam konteks quick count yang bisa meleset rame-rame, saya tetap ingin mengatakan Prof. Burhan, jadi tetap jaga C1 dulu, jaga C1 sampai real count nanti. Justru itu menjadi menarik kan, Burhan ya. Nah, pada poin yang lebih penting, saya menemukan di beberapa daerah itu bersama teman-teman ya, itu memang ada mereka yang tidak langsung ingin menyatakan pilihannya kepada lembaga-lembaga survei ya. Terutama mungkin karena terlalu sering disurvei atau seperti melihat di lembaga survei ada kepentingan tertentu dan sebagainya. Seperti di Sumatera Barat, itu kan menarik. Saya pernah menyampaikan kepada Prof. Burhan dulu, ada fenomena Ambo Kicuah gitu ya. Jadi Arya Fernandes juga paham bahwa mungkin tidak langsung menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat survei maupun exit poll. Tentu masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Nah, balik ke pertanyaan Putri dan Gita tadi, saya rasa memang kotel efek atau efek pemilihan presiden yang dikaitkan dengan DPR biasanya memang hanya diperoleh oleh partai-partai utama yang merupakan pengusung bukan pendukung. Dalam hal ini kita lihat seperti di kubu Amin pun ya, kita lihat PKB, Nasdem dan PKS yang memperolehnya. Pada kubu 02 memang yang agak menarik adalah memang tukar tempatnya antara Golkar dan Gerindra. Saya rasa tadi saya sudah mencoba menyampaikan dua hal. Golkar itu mencoba mencari sebuah strategi baru. Arya tadi mencoba mengungkapkan sebagian. Terutama justru ketika memikirkan bahwa mereka tidak punya presiden, calon presiden, dan pada sisi lain mereka berusaha untuk, mereka ini adalah partai yang sangat berpengalaman menurut saya dan sangat kuat dalam konteks strategi para calegnya di daerah pemilihan masing-masing gitu. Sementara Gerindra saya rasa sedang membayangkan, kecuali mungkin Prof. Burhan ya indikator ya yang selalu menunjukkan bahwa PDIP masih tetap unggul. Di beberapa lembaga survei lain sering diungkapkan bahwa Gerindra itu sudah paling atas gitu ya, sehingga
disitulah kelihatannya para calegnya berbondong-bondong mendukung pemilu presiden. Lebih pada beranggapan bahwa kalau pemilu presiden menang, serta-merta akan sampai kepada pemilu legislatif. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Bang Ege, Prof. Burhan dan juga Mas Arya atas waktunya. Nanti kita sama-sama menunggu Terima kasih. hasil real count dari KPU nanti maksimal di 20 Maret. Terima kasih, Terima kasih, Mas atas Burhan. waktunya. Jaga C1. Sehat selalu. Selamat sore Bapak-Bapak. C1.